Tujuan menganalisis kelayakan bisnis. Yang pertama, untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh sebuah bisnis. Yang kedua, penelitian keabsahan dokumen ini sangat penting, mengingat sebelum usaha dijalankan, maka segala prosedur yang berkaitan dengan izin-izin atau berbagai persyaratan harus terlebih dahulu sudah terpenuhi. Nah, ini adalah beberapa Dokumen yang perlu Anda miliki. Yang pertama, bentuk badan usaha, dan yang kedua ada TDP, yaitu tanda tangan. Dan yang ketiga, izin perusahaan. Yang keempat, bukti diri, dan yang kelima ada NPWP, dan yang terakhir ada keabsahan dokumen lainnya. Yang pertama itu ada bentuk badan usaha, yaitu perseraan terbatas atau PT, perseraan komanditan atau CV, dan yang ketiga ada koperasi, yayasan, dan firma. biasanya Perusahaan yang banyak melakukan studi kelayakan sebelum melakukan usahanya adalah perusahaan yang berbadan hukum PT. Yang pertama ada perseraan terbatas atau PT. Dibagi beberapa pengertian. Yang pertama ada badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha. Yang kedua, kelebihannya antara lain luasnya bidang usaha yang dimiliki, kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki terbatas kepada modal yang disetor. Menurut UU, perseraan terbatas merupakan suatu badan hukum perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan. Pendirian PT dilakukan atas dasar suatu perjanjian antara pihak-pihak yang ikut terlibat di dalamnya. Pendirian PT dengan modal yang terbagi dalam bentuk saham. Yang kedua ada perseraan kemanditan atau CV, yaitu persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan. Di dalam CV terdapat beberapa sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya. Kemudian ada satu atau lebih sekutu yang bertindak sebagai pemberi modal, tanggung jawab, sekutu komanditer yang hanya terbatas pada sejumlah modal yang ditanamkan dalam perusahaan. CV dijalankan oleh orang sekutu aktif dan bertanggung jawab atas semua risiko atau kewajiban kepada pihak ketiga. Tanggung jawabnya termasuk penggunaan harta pribadi jika harta perusahaan tidak cukup untuk menutupi kewajibannya. Yang ketiga ada firma FA, yaitu perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Tujuan firma adalah untuk mencari keuntungan, perolehan dana dari pihak luar cukup, dan memungkinkan relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan perusahaan seseorang. Ada dua cara mendirikan firma ini, yaitu yang pertama melalui akta resmi dan kedua adalah akta di bawah tangan. Jika akta resmi maka harus diproses sampai berita di negara. Namun, jika di bawah tangan hanya melalui kesepakatan bersama saja. Yang ketiga adalah yayasan. Yayasan merupakan badan usaha yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dan mereka lebih menekankan usahanya pada tujuan sosial. Modal dari yayasan berasal dari sumbangan, wakaf, hibah atau sumbangan lainnya. Selanjutnya ada koperasi, yaitu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Selanjutnya, yang kedua ada bukti diri, yaitu kartu identitas diri para pemilik usaha yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat yang dikenal dengan nama kartu tanda penduduk atau KTP. Tiga ada tanda daftar perusahaan atau yang disingkat sebagai TDP, yaitu setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia harus membuat surat TDP ini. Dalam hal ini, kita harus meneliti departemen teknis apa yang mengeluarkan surat TDP ini. Departemen tersebut haruslah Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Biasanya surat TDP ini ada di saat perusahaan mengurus akta pendirian perusahaannya. Yang keempat ada nomor pokok wajib.
Dokumen penting lainnya seperti KTP, SIM, sertifikat tanah, dan BPKB. Nah, yang keenam ada keabsahan dokumen lainnya. Yang pertama itu ada status hukum tanah. Tanah harus dapat dicek di BPN. Dan yang kedua, harga tanah sekarang dan prediksi masa depan. Dan yang ketiga, nama dan alamat pemilik sebenarnya. Dan yang keempat, kondisi tanah dalam sengketa atau tidak. Dan yang kelima, tanah tersebut dapat diperjualbelikan atau tidak. Dan yang keenam, kendaraan bermotor yang digunakan untuk usaha. Dan yang terakhir ada serta surat sertifikat lain yang dianggap perlu. Well, that's bring us to the end of your presentation. I hope you found this information valuable and insightful. If you have any question, feel free to ask in the comments or reach out the me directly. Thank you for your time and attention. Don't forget to like, share, and subscribe for me update. See you in the next video.